Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Maulana dari kelas MJ105, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 230201010103. Akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dalam mata pelajaran pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas yang telah diberikan dosen pada tugas sebelum UAS. Pada tugas UAS ini adalah mempresentasikan dari jawaban yang telah diberikan beberapa minggu sebelum memasuki tanggal ujian akhir semester. Yang soalnya sebagai berikut. Perusahaan di Main merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Pada tanggal 1 September, Mr. Lee modal awal sebesar Rp 347.700.000 dan tanggal 1 September juga ada membayar uang sewa ruangan sebesar Rp 15 juta. Pada tanggal 5 September membeli perlengkapan kantor, ATK, cetakan, konsumsi dan lain-lain sebesar Rp10.500.000 secara kredit dari CV Prisma Agung. Pada tanggal 6 September, membeli peralatan komputer secara tunai sebesar Rp26.500.000. Dan pada tanggal 6 September pula menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Pada tanggal 11 September, menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Kemudian pada tanggal 11 September juga menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 6 September. Kemudian pada tanggal 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar Rp20 juta secara tunai. Pada tanggal 18 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September. Pada tanggal 19 September mengambil Rp7.500.000 untuk keperluan pribadi, dan pada tanggal 20 September melunasi utang pada CV Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor. Pada tanggal 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar Rp25 juta secara tunai, dan tanggal 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar Rp4 juta. Tanggal 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar Rp2.850.000. Dan pada tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar Rp525.000. Di sini pertanyaannya adalah yang diminta satu berdasarkan transaksi di atas, maka buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. A. Peralatan komputer yang terpakai sebesar Rp24 juta. B. Ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. C. Membeli perlengkapan seharga Rp10.500.000 tetapi dicatat sebesar Rp1.500.000. Dan yang D. Ada beban telepon yang belum dibayar sebesar Rp500.000. Berdasarkan data penyesuaian, buatlah ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang disesuaikan. Baik, langsung kita bahas untuk itunya. Dan ini untuk data saya sebagai mahasiswa Universitas Berasia. Jurnal transaksi di sini pada tanggal 1 tadi model Mr. Lee merupakan Rp347.700.000 dan kas untuk kas ikutnya debit Rp347.700.000 juga. Dan pada tanggal 1 juga memiliki beban sewa sebesar Rp15 juta dan kas Rp15 juta.
Pada tanggal 5 September perlengkapan kantor, membeli perlengkapan kantor 10.500.000 rupiah, dan utang usaha adalah tadi 10.500.000 rupiah. Dan pada tanggal 6 membeli peralatan komputer sebesar 26.500.000 rupiah sesuai yang tadi. Dan di sini menyamakan karena total kredit dan debit uang yang masuk dan keluar adalah sama. Nah, di sini totalnya dari pendebitan dan pengkreditan adalah 580.075.000 rupiah. Jadi totalnya 0 ya. Untuk buku besar, saldo awal yaitu pada tanggal 1 tadi 347.700.000 rupiah, dan memiliki kredit tadi 15 juta rupiah. Di sini debitnya adalah debit untuk saldonya adalah berkurang ya. Jadi 332.700.000 rupiah. Terus ada pengkreditan lagi 26.500.000 rupiah menjadi 306.200.000 rupiah. Dan di sini ada debit pada tanggal 11, 15, 18, dan 23. Tanggal 11, 15, dan 18 ada pendebitan sebesar 25 juta, 20 juta, dan 30 juta. Totalnya 75 juta. Di sini karena debit, jadi di sini debitnya bertambah ya. Terus pada tanggal 19 dan 20 September ada kredit 7.500.000 rupiah dan 10.500.000 rupiah. Ini kredit jadi nominalnya berkurang. Terus pada tanggal 23 September ada debit 25 juta, jadi bertambah lagi 25 juta rupiah. Dan pada tanggal 25, 29, 30 September ada kredit, jadi berkurang. Di sini totalnya adalah 380.825. Di sini piutang usaha tadi untuk modal Mr. Lee adalah 347.700.000 rupiah. 6 September dan 11 September ada debit 25 juta dan 30 juta rupiah. Dan tanggal 11 September dan 18 September ada kredit 25 juta dan 30 juta rupiah. Sini karena debit di sini bertambah ya, jadinya 25 tambah 30 jadi 55. Dan di sini terus ada kredit 25 juta, jadi nominalnya berkurang jadi 30 juta. Dan di sini ada kredit juga 30 juta rupiah, jadi nominalnya adalah 0 rupiah. Untuk beban sewa tanggal 1 di sini, untuk beban sewa tadi ada debit 15 juta rupiah karena tidak ada kredit, jadi nominalnya tetap 15 juta. Dan untuk pendapatan jasa penerjemah ada pada tanggal 6, 11, 15, dan 23 September. Saldo awalnya tadi adalah 0 ya, karena tadi masih utang. Pada tanggal 6, 11, 15, dan 23 adalah 25 juta, 30 juta, 20 juta, dan 25 juta. Dan untuk saldo kredit di sini adalah untuk totalnya, berarti di sini totalnya adalah 100 juta rupiah. Dan untuk perlengkapan kantor tadi adalah pada tanggal 5 September ya, 10.500.000 rupiah. Ini itu ikutnya debit. Dan utang usaha ada pada tanggal
5 utang usaha, tanggal 5 adalah kredit dan tanggal 20 adalah debit. Jadi di sini totalnya 0. Dan untuk beban utilitas, utilitasnya di sini ada pada tanggal 29 dan 30 September, di mana debitnya adalah 2.850.000 dan Rp525.000. Jadi debitnya di sini 3.375.000. Untuk peralatan komputer yaitu pada tanggal 6 September yaitu posting 26.500.000 debit, dan saldo debitnya adalah Rp26.500.000. Untuk drive tanggal 19 September pada dalam jumlah 7.500.000 yang didebit, dan di sini saldo debitnya Rp7.500.000. Untuk beban gaji tadi ada 4 juta pada tanggal 25. Itu di sini saldonya juga 4 juta pada bagian debit. Untuk neraca saldo perusahaan Limin, ini ada kas, piutang usaha, peralatan komputer, perlengkapan kantor, utang usaha, prive, pendapatan jasa penerjemah, beban gaji, beban sewa, dan beban utilitas. Jadi saldo modal awal misteri adalah Rp347.700.000. Di sini kas tadi total ada Rp380.825.000 dan peralatan komputer Rp26.500.000 serta perlengkapan kantor Rp10.500.000. Di sini kredit tadi, kreditnya adalah modal awal dari perusahaan Mr. Lee Rp347.700.000, dan kemudian ada kredit debit lagi pada proyek Rp7.500.000. Di sini totalnya adalah di sini kreditnya dulu kita totalin ada 447 juta, dan di sini kita juga perusahaan Mr. Lee juga debitnya ada Rp447 juta. Jadi sama-sama kredit dan debitnya Rp447.700.000. Jadi yang nominalnya 0 ya. Nah, sama-sama nominal kanan kirinya debit kreditnya. Dan untuk jurnal penyesuaian ada beban peralatan komputer mana debit 24 juta dan kredit peralatan komputer adalah 24 juta. Terus beban penyusutan peralatan komputer tadi ada Rp250.000. Akumulasi penyusutan peralatan komputer ada juga 250 untuk bagian kredit, dan perlengkapan kantor ada Rp9 juta dan utang usaha tadi Rp9 juta. Terus kita taruh untuk utang kredit di bagian utang usaha di bagian kredit, dan beban utilitas ada Rp500.000 dan utang utilitasnya juga Rp500.000. Jadi di sini 0 karena jumlahnya sama. Untuk neraca lajurnya setelah kita totalkan itu sama ya. Untuk debit kreditnya pada neraca saldo, terus untuk penyesuaian kanan kirinya juga sama Rp33.750.000. Dan untuk neraca saldo setelah disesuaikan sama juga Rp457.450.000. Laporan laba ruginya juga tadi sama 47 juta. Mohon maaf, untuk laporan laba rugi beda ya. Jadi debitnya di sini berarti debitnya 47 juta, dan di sini adalah 100 juta rupiah. Untuk kredit masih min Rp52.875.000. Jadi di sini sama, kanan kirinya ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Nah, ini maaf tadi laba ruginya ya. Laba ruginya adalah sekian.
ada pendapatan jasa penerjemah, penjualan bersih, laba kotor. Mohon maaf, penjualan bersih di sini berarti 100 juta dan laba kotornya adalah 100 juta. Ini beban gaji, ada beban sewa, beban utilitas, beban peralatan komputer, beban penyusutan peralatan komputer. Nah, totalnya tadi ini 47.125.000 rupiah. Jadi kurangnya ini ya 52.875.000 rupiah. Oke, ini adalah laba rugi sebelum pajak. Tadi 52.875.000. Nah, untuk neraca tukar yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah ada kas, ya, perlengkapan kantor, untuk kas dan perlengkapan kantor di sini ada 825.000 dan perlengkapan kantor 19.500.000. Totalnya 400.325.000. Adipa tetapnya ada peralatan komputer, akumulasi penyusutan peralatan komputer itu tadi 2.500.000 sama 250, totalnya di sini ada 275. Jadi atas ditambah ini totalnya 403.075.000 rupiah. Dan kewajiban dan modal pemilik. Kewajiban lancar adalah utang usaha, utang utilitas. Ini tadi utang usaha sama utang utilitas ada 9 juta dan 500.000 rupiah, totalnya 9.500.000 rupiah. Nah, di sini ada total kewajiban dan modal pemilik 357.200.000 rupiah. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.